ketemu berarti Tuhan sudah anugerahkan seminggu ya. Ya. Jadi namanya setiap boleh berjumpa kita bersyukur ya. Kalau di dalam kitab suci itu saya selalu diingatkan ya untuk selalu bersyukur itu apa? Hari lepas hari ya. Ada satu kalimat itu ya, kesusahan macal kitab itu ya, kesusahan sehari cukup untuk sehari ya. Itu ayat yang selalu mengingatkan saya setiap kali saya boleh melewati satu hari ya. Dan sekaligus kalau ada susah juga jangan sampai bingung, meskipun kadang bisa khawatir tentunya ya, secara manusia kita tidak kebal. Tetapi adanya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap kesusahan kita bisa hadapi ya bersama Tuhan ya. Sehari lepas sehari kita bisa menata seluruh hidup kita, perjalanan, pergumulan untuk boleh senantiasa menggenapi kehendak Tuhan. Nah, satu hal yang selalu saya pikirkan ya di dalam hidup kita sebagai orang percaya itu adalah menggenapi kehendak Tuhan. Bapak Ibu pernah berpikir nggak secara khusus kira-kira Tuhan mau pakai saya itu menggenapi kehendaknya itu apa ya? Nah, setiap kita itu punya tujuan yang khusus ya. Khusus, ada yang umum juga pasti, tapi setiap kita Tuhan pasti kasih tujuan yang khusus. Nah, itu yang membuat hidup kita mempunyai makna, mempunyai arti. Nah, orang yang yang tahu ya tujuannya itu untuk apa, Tuhan bawa dia, ya jadikan dia itu mau menggenapi tujuan Tuhan apa, dia akan hidup dengan sangat hidup ya, hidup sangat hidup. Ada orang hidup tapi tidak hidup, ya. Kalau hidup tidak hidup itu susah ya. Tapi kalau kita mengerti tujuan kita, maka kita akan sangat hidup ya, meskipun keadaan susah, tapi tetap semangat. Ya, nah, banyak sekali orang-orang yang kita lihat di tengah penganiayaan, seperti misalkan mereka di dalam situasi tempat-tempat yang kekristenan kurang welcome. Kita boleh lihat umat Tuhan di sana itu kan susah ya, tapi hidupnya itu hidup, ya hidupnya itu luar biasa hidup, bahkan semangatnya itu bisa menjadi membuat kita itu kagum ya, wah ini orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena mereka tahu mengapa mereka menjadi seorang anak Tuhan ya. Nah, melalui Mazmur kita itu bisa melihat ya setiap kehendak Allah atau membawa pergumulan kita untuk boleh mengerti kehendak Allah. Mazmur ini bagi saya ya, ini adalah satu kitab yang ajaib yang Tuhan boleh berikan karena dia mempunyai satu aplikasi yang bisa dipakai di dalam kehidupan kita ya. Secara khusus kalau kita di dalam berbagai tantangan dan pergumulan. Kalau kita tidak ngerti doa, baca Mazmur. Kalau kita rasa hidup kita itu penuh pergumulan, baca Mazmur. Ya, itu akan membuat kita mendapatkan satu penghiburan ya. Langsung firman Tuhan itu akan mendapatkan penghiburan yang sejati. Karena di dalam Mazmur kita akan menemukan sekali banyak hal atau banyak sekali kalimat curahan hati yang sangat jujur. Tidak ada yang sembunyi. Jujur sekali. Apa yang dikatakan, ya dikatakan saja. Nah, saya membuka ya dengan satu kalimat Daud ini. Ini juga Mazmur Daud juga ya, tapi bukan yang 109 ya. Daud itu mengatakan ya, bahwa kita itu boleh menyatakan ya kepada Tuhan itu, kalau kita di atas tempat tidur kita itu silakan kita boleh menyatakan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Jadi apa saja, iya. Ya, Daud itu seorang yang sangat dia sangat akrab ya dengan Allahnya. Nah, tentunya melalui Daud kita juga ingin hidup kita juga akrab ya, intim dengan Tuhan. Jadi jangan datang kepada Tuhan itu dengan satu hal yang kalau orang sekarang bilang jaim ya. Jaim itu apa? Singkatan jaga image ya. Jaga image, jaim banget. Jadi datang sama Tuhan itu jaim, bawa wajahnya, siapkan dulu ya. Dulu saya waktu masih remaja, saya suka main gitar di kamar mandi. Satu kali saya main gitar di kamar mandi, karena saya suka main gitar memuji Tuhan, saya main gitar di kamar mandi. Terus ada yang bilang, loh main gitar kok di kamar mandi, tidak ada tempat lain ya.
Lah, saya pada waktu itu saya berpikir ya, eh, orang yang bicara seperti itu dia mengatakan hal ini kenapa? Karena dia rasa agak kurang elok lah masa main gitar di kamar mandi gitu ya. Kan harusnya main gitar di tempat main gitar gitu. Nah, saya main gitar di kamar mandi, saya pikir ya nggak apa-apa toh. Saya kalau main gitar di kamar mandi, ruangannya kecil, saya bisa main lebih baik ya di sana sambil saya memuji Tuhan atau sambil saya menyanyi, saya memuji Tuhan, itu juga hal yang baik. Ya, jadi saya merasa apa adanya di hadapan Tuhan, kita sungguh-sungguh ya tidak perlu menjaga image ya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu kok semua segala sesuatu. Ya, kalau nyanyi, kalau susah mau memuji Tuhan, ya mau mengeluarkan air mata ya menangis saja. Jangan bilang wah seorang pria kalau misalnya menangis dia juga buat apa dia menangis kan seorang pria enggak masalah saya pikir kita di hadapan Tuhan terbuka. Nah, Mazmur ini mengungkapkan semua dengan sangat jujur. Nah, secara khusus kita akan lihat ini Mazmur yang atas ini ya kemarin ada pertanyaan ya, ada permintaan ya dari Kobi ya secara khusus. Coba bahas Mazmur 109. Masa sih kita menjadi orang percaya itu boleh seperti yang dilakukan Mazmur 109? Kenapa? Menyumpah-nyumpai, Pak. Nyumpah-nyumpai ya, seperti di dalam kata menyumpah-nyumpai. Nah, kita sekarang sama-sama lihat ya. Mazmur kita sudah belajar ada yang mesianik ya. Mazmur juga ada yang bersifatnya ratapan ya. Ratapan itu berarti wah, susah sekali ya. Ada air mata, ada melihat pergumulan yang begitu berat itu ratapan ya. Nah, tapi satu hari kali ini kita belajar satu lagi jenis Mazmur itu namanya itu adalah ya kalau saya bilang di sana bahasa yang lebih familiarnya adalah kutuk ya. Mazmur kutuk. Ini nggak enak didengar ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu mungkin apa ya? Cursing gitu ya, cursing, kutuk. Apakah ini juga termasuk salah satu hal yang dibolehkan, Pak? Bagaimana kalau dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita menjadi orang-orang yang kemudian ini ya, di dalam bermazmur itu kita menyumpai atau mengutuki musuh-musuh kita. Ya, apakah ini sesuatu yang dibenarkan? Nah, kita akan sama-sama lihat malam hari ini dengan jujur kita akan membaca, kita akan melihat apa yang tertulis di dalam Mazmur itu, lalu kita sama-sama akan membahas. Saya akan share screen ya, saya akan share screen untuk materi malam hari ini. Baik, sebentar ya, share screen. Apakah sudah tampak? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, sudah keluar ya. Baik, kita akan sama-sama mulai. Ya. Nah, kita tujuannya hari ini adalah mau memahami ya, memahami apa sih apa namanya the cursing psalm itu atau Mazmur kutuk ini ya. Nah, bagaimana kita bisa memahaminya dengan tepat dan kita juga nanti bisa mengimplementasi atau mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Nah, satu hal yang saya mau bagikan di depan itu adalah satu prinsip penting yaitu Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, ini adalah satu dasar biblika yang sangat penting yang saya ingin kita boleh mengerti bersama-sama. Ya, diingatkan kembali. Alkitab adalah firman Tuhan, bukan berisi firman Tuhan. Ya, kalau berisi firman Tuhan banyak orang bilang ya mungkin yang bagian ini salah lah. Ya, kalau yang kayak gini ini mungkin tidak benar. Ini kan masa kutuk Mazmur kutuk ngutuki orang kemudian nyumpah-nyumpai orang ini masa termasuk firman Tuhan. Yang bagus-bagus itu baru firman Tuhan. Nah, itu satu prinsip yang keliru ya kalau Alkitab berisi firman Tuhan ya. Tetapi yang benar itu Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, jadi di titik awal saya mau memberikan satu prinsip bahwa apa yang ada di dalam Alkitab itu semuanya adalah inspirasi daripada Roh Kudus yang menjadi penulis sejati ya. Dan Roh Kudus memakai setiap penulis untuk boleh diinspirasikan gitu ya, terus menulis tulisan mereka di dalam segala konteks latar belakang mereka ya, sehingga menghasilkan setiap tulisan-tulisan yang Tuhan pakai ya sebagai firman Tuhan bagi umatnya. Ya, jadi termasuk di dalamnya ini Mazmur kutuk ini ya, yang Mazmur 109 ini.
Nah, oleh sebab itu kita akan sama-sama melihat ya. Sekarang kita akan melihat dulu definisi ya dari topik ya. Mazmur kutuk ini kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, ini Mazmur kutuk ya, ini bahasa yang lebih dipakai selain cursing itu adalah ini apa namanya? Imprecatory psalms ya, imprecatory sebenarnya mempunyai makna yang sama ya, mempunyai makna yang sama yaitu kutuk atau cursing ya. Imprecatory cuman ini lebih akademik dipakai gitu ya, lebih bahasanya lebih yang dipakai ya. Imprecatory psalms ini ya, Mazmur kutuk ini adalah Mazmur-Mazmur, ya, berarti ada lebih dari satu, bukan cuma 109 ya, Mazmur-Mazmur di mana penulis itu meminta keadilan kepada Tuhan atas musuh-musuhnya, yaitu mengutuki mereka yang melakukan kejahatan yang melawan Allah. Nah, ini definisi ya, saya lanjut aja definisi, kita melihat beberapa hal penting di depan. Kemudian penulis itu menyebut kutukan itu sebagai malapetaka, ya, malapetaka yang dihadirkan ya untuk musuhnya tentunya. Kemudian kehancuran, juga kemarahan serta penghakiman Tuhan. Ya, jadi di sini ada kemarahan, dan kemarahan ini lebih ke arah the wrath of God ya, murka Allah ya, murka Allah, bukan ini ya, bukan biasa kita ada satu itu satu kemarahan yang bersifat apa ya, yang agak lebih negatif untuk kepentingan sendiri, itu biasa lebih ke arah anger gitu ya, bukan itu ya, tapi the wrath of God, murka Allah, serta penghakiman Tuhan atas musuh-musuhnya ya, atau boleh dikatakan itu pembalasan ilahi ya. Nah, pembalasan ilahi ini dinyatakan di dalam Mazmur, semestinya dinyatakan di dalam Mazmur itu sebagai, maksud saya, ratapan ya, lamentation. Dari siapa? Ya dari orang yang tertindas itu. Ya, ratapan baik itu individu ataupun komunal. Ya, nanti kenapa kok komunal kita akan lihat sama-sama. Kemudian berikutnya, karena di situ ada banyak ya, ada banyak. Jadi selain 109 itu yang tertulis di sana ya, saya memberikan ini yang umum ya, yang disepakati oleh banyak penafsir Alkitab. Ini Mazmur itu ada cukup banyak ya, imprecatory psalms. Nah, artinya apa? Kalau ada banyak ini berarti ini menjadi pergumulan dari orang percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, artinya itu bagi setiap kita, orang-orang yang percaya di zaman ini, kita juga mengalami hal yang real seperti ini. Ketika kita itu ditindas oleh orang-orang yang dalam tanda kutip musuh, ya, musuh, yang mereka itu benar-benar itu tidak takut akan Tuhan ya. Mereka melakukan segala kejahatan ya. Di sini dikatakan melawan Allah. Jadi benar-benar kejahatan, Bapak Ibu sekalian. Bukan jahatin saya, dalam arti jahatin saya karena nggak suka. Konteksnya itu berkaitan dengan hal yang bersifat itu untuk kepentingan saya, tapi benar-benar yang dia lakukan itu jahat sekali, ya, itu melawan Allah. Nah, jadi kita lihat di sini, ini merupakan ada macam banyak sekali, sehingga bagi kita juga di zaman ini, kita waktu membaca Mazmur ini kita bisa merasakan ya, ada satu hal yang juga kita bisa connect, kita bisa mengerti sebagai pemazmur, sebagai orang yang tertindas, sebagai orang yang melihat bahwa wah, orang-orang ini jahat sekali. Ya, mereka tidak lagi takut akan Tuhan. Ya. Jadi di sini dinyatakan oleh ungkapan hati ya, merupakan ratapan dari setiap pemazmur yang meminta Tuhan boleh nyatakan keadilan kepada musuh-musuh mereka. Ya, jadi cukup banyak ya Mazmur imprecatory psalms ini. Nah, kemudian secara khusus kita akan bahas ini yang 109 ya. Nah, ini adalah konteks ini ya, 109 ayat 1 ya. Kita mulai bersama-sama di sini ya. Oke. Nah, kita lihat ya. Di sini kita akan memulai, saya langsung membahas saja ya supaya kita menghemat waktu. Jadi Mazmur 109 ayatnya yang pertama sampai yang kelima ini saya akan memulai bahas terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah Mazmur pasal yang ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ya. Saya mau tertarik untuk melihat dulu Mazmur ini adalah Mazmur Daud, tetapi ini ditujukan untuk pemimpin biduan. Ya,
pemimpin biduan Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan coba melihat bersama-sama ya pemimpin biduannya. Pemimpin biduan di dalam hal ini berarti yang pertama Mazmur ini itu dinyanyikan Bapak Ibu sekalian. Ya, Mazmur ini dinyanyikan ya. Saya kembali dulu sebentar. Baik, saya baca dulu ya biar kita bisa tahu semuanya ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik, mulut penipu ternganga terhadap aku ya. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta, dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan dan kebencian ganti kasihku. Ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau untuk pemimpin biduan berarti Mazmur ini dinyanyikan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Nah, ini seperti sebuah nyanyian. Nah, dinyanyikan di mana ya? Tentu dinyanyikan. Mereka nyanyinya di mana? Di dalam ibadah di bait Allah. Nah, maka tadi saya bilang Mazmur itu bisa lahir dari ini ya satu ratapan individu, tetapi kemudian ratapan individu itu bisa menjadi ratapan sebuah bangsa, ya umat Tuhan yang boleh menyanyikan ratapan itu ketika umat Tuhan itu ditindas dengan kuat ya oleh orang-orang yang musuh mereka. Nah di dalam hal ini, di dalam Mazmur ini Daud yang menulis berarti bisa di dalam arti Daud mengalami banyak pergumulan ya. Ada orang-orang yang coba melihat lahirnya kapan, ini banyak sekali tafsiran, tak tahu persisnya. Tapi yang pasti dalam segala pergumulan ketika dia ditindas oleh musuhnya, bisa itu waktu Saul, Absalom, atau juga Simei yang mengutuki waktu Daud itu dikejar ya lari dari Absalom, itu juga dikutuk oleh seorang yang bernama Simei. Nah, bisa juga mereka melihat di berbagai hal-hal lain ya yang mungkin bisa menyebabkan waktu Daud itu mungkin dalam pelarian dan sebagainya. Nah, tapi intinya pada saat itu dinyanyikan, pada saat itu lahir dari individu Daud, kemudian itu juga dipakai, itu dinyanyikan akhirnya di dalam ibadah mereka di bait Allah. Nah, dalam konteks ini kita lihat, maka ini untuk pemimpin biduan. Artinya sudah dirancang sedemikian rupa, waktu dia sudah Mazmur, waktu sudah ditulis sebagai satu Mazmur, itu dinyanyikan oleh segenap bangsa Israel. Untuk apa? Ya, untuk berseru meminta keadilan kepada Tuhan. Tadi kita sudah lihat ya, untuk meminta berseru keadilan kepada Tuhan atas musuh-musuh yang menekan mereka dan menindas mereka. Ya. Kemudian kita lihat. Nah, ini Mazmur Daud. Mazmur Daud di sini kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama adalah ini. Ya, karena ini adalah Mazmur Daud, maka saya mau kita bersama-sama melihat kembali Daud itu adalah orang yang dipilih Tuhan dan dikatakan orang yang berkenan di hadapan Tuhan, betul ya. Jadi kita bisa lihat paling tidak itu dari 4 hal. Ya, saya tidak bahas secara khusus, tapi saya secara survei saja, secara umum kita lewat ya. Siapakah Daud itu? Tentunya dia adalah orang yang hatinya itu kita boleh lihat takut akan Tuhan. Ya, Tuhan itu di dalam hati Daud itu dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga muncul di dalam sikapnya. Nah, yang paling kita bisa menjadikan contoh sikapnya itu adalah kalau berkaitan dengan hidupnya, dia dikejar oleh Saul, seharusnya dia bisa membalas ya. Dengan gampang sih, ada kesempatan diberikan lebih dari 1 kali, yang tercatat itu 2 kali ya, yang dia bisa menghabisi Saul, tetapi dia tidak menghabisinya. Maka kita lihat di sini sikapnya itu Daud bukan orang yang kemudian dia main hakim sendiri atau kemudian dia seorang yang kemudian mau dengan egonya sendiri dia bertindak. Kita lihat di sini sangat jelas tidak ya. Nah, kalau kita lihat imannya, kita boleh lihat ya, imannya itu dia sangat takut akan Tuhan, bahkan ya ketika dia harus menghadapi segala sesuatu, dia tidak pernah itu mengingkari imannya atau kemudian dia meninggalkan Tuhan. Dalam keadaan apapun ya, Daud itu setia sampai akhir. Ya, kalau kita lihat misalkan Salomo gitu ya, cukup sayang ya, Salomo waktu dia sudah menjadi jaya, kemudian istrinya banyak sekali dan akhirnya imannya itu
dia meninggalkan Tuhan. Tetapi Daud itu seumur hidup dicatat sebagai raja yang terus takut akan Tuhan. Nah, kalau kita lihat hidupnya, nah Daud ini adalah juga tidak sempurna, benar nggak? Dia juga orang yang melakukan ada banyak dosa, ada banyak kesalahan. Tapi ada satu hal yang baik adalah setiap kali dia salah, dia kembali. Setiap kali salah, dia bertobat. Nah, ini satu hal yang indah ya. Nah, kita boleh lihat kalau dia yang nulis Mazmur, kemudian Mazmur ini menjadi Mazmur yang diberi nama Mazmur Kutub, maka kita boleh mengatakan bahwa itu bukan lahir dari dendam. Daud bukan dendam, misalnya sama Saul dendam, kemudian akar pahit mau balas gitu ya. Tidak, bukan lahir dari itu. Ya, tapi lebih ke arah apa? Ini lebih ke arah bahwa bagaimana dia menyerahkan kepada Tuhan ya, menyerahkan kepada Tuhan, minta Tuhan itu menyatakan keadilannya. Ya, ini adalah salah satu pandangan daripada seorang teolog ya yang bernama Walter Kaiser ya, ketika dia menulis bahwa yang namanya Mazmur ini, kutub ini bukan lahir untuk dendam ya, tetapi di dalamnya itu dinyatakan justru bagaimana menyatakan satu hati ya yang memikirkan bagi kerajaan Allah, menyatakan Tuhan untuk boleh memberikan keadilan kepada umatnya ya, secara khusus bagaimana Tuhan yang melawan segala yang jahat itu ya. Jadi ini hal yang bisa kita pelajari berkaitan dengan apa yang dinyatakan ya, berkaitan dengan apa yang dinyatakan tentang penulis. Jadi siapakah Daud itu kita bisa lihat. Jadi kita punya satu sikap ya, pemahaman bahwa ini bukan lahir karena dendam ataupun karena akar pahit mau membalas ya. Nah, lanjutannya kita akan lihat. Nah, ini selanjutnya kita boleh melihat ya. Itu ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga ya. Ini menyatakan bahwa ya Allahku pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu terengah-engah terhadap aku, dan seterusnya. Kita sama-sama melihat bagian ini, kita boleh menemukan begini ya. Nah, kita akan coba lihat. Di sini tadi saya sudah sebutkan, ini kan namanya Mazmur kutub atau imprecatory psalm ini mempunyai satu tujuan, yaitu Mazmur sungguh-sungguh datang minta keadilan kepada Tuhan. Nah, di dalam bagian ini kita bisa lihat di ayat ini ada 3 hal yang dinyatakan. Ya, yaitu penipuan, ya, mulut penipu terengah-engah terhadap aku, kemudian lidah dusta, ya, bagaimana orang-orang itu menyatakan lidah dusta. Ini bisa juga memberikan ini ya, lidah dusta fitnah ya. Kemudian kebencian. Nah, ini 3 hal ya yang dinyatakan bahwa ini adalah kejahatan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi penipuan, kemudian lidah dusta dan kebencian. Nah, bahkan di dalam perjanjian baru nanti ya, kalau kita bisa lihat ya, kalau kebencian itu dalam perjanjian baru, waktu Tuhan Yesus itu memberikan makna baru terhadap 10 perintah Allah atau hukum Taurat, itu di dalam bagian ini Tuhan ada singgung kebencian. Kebencian itu berkaitan dengan apa? Ada yang ingat? Tuhan Yesus kaitkan itu kebencian itu adalah dengan apa? Dengan jangan membunuh ya. Jadi kalau kau benci sama saudaramu itu berarti kamu sebenarnya sudah melanggar perintah itu. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat-sangat merupakan kejahatan ya. Nah, di sini ada penipuan, lidah dusta dan kebencian. Nah, ini kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan mereka pokoknya dengan apa ya? Dengan satu hati yang gampang sekali gitu ya. Pokoknya mereka melakukan seluruh kejahatan itu dengan entengnya. Ya. Nah, sebagai orang-orang yang percaya umat Tuhan, ya, kita mempunyai satu sikap hati yang tentunya kita tidak boleh mempunyai jiwa penipuan, mempunyai lidah dusta, dan mempunyai hati yang menabur kebencian. Tidak boleh. Ya. Tapi di sisi lain musuh melakukan hal itu. Nah, oleh sebab itu, ketika Daud itu memulai menulis Mazmur ini, dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan bahwa yang dia hadapi ini adalah orang-orang yang bagaimana ya menghalalkan segala cara untuk boleh menindas umat Allah, melanggar seluruh perintah-perintah Tuhan ya. 3 hal ini yang diulaskan di dalam bagian ini. Nah, kita akan lihat ya. Kalau kita lihat bagian ini di dalam Yohanes 8 ayat 44 itu ada tertulis begini, ini Tuhan Yesus yang bilang ya, kepada orang-orang yang kemudian mereka
itu tidak bisa mengerti, mereka kemudian juga apa namanya apa itu ya? Mereka melihat Kristus itu ya sebagai orang yang kemudian itu mereka tidak mau terima dia, dan kemudian mereka bahkan ya mencari berbagai macam alasan ya untuk boleh menjatuhkan. Maka di sana itu dikatakan bahwa iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginanmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, jadi ini adalah satu ciri ya daripada pengikut orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Jadi kalau mereka tidak takut akan Tuhan, mereka akan menghalalkan ini. Yang penting saya bisa menang. Nipu ya enggak apa-apa. Ya, kita akan ketemu banyak sekali orang yang pokoknya asal dia nipu dia enggak rasa takut. Dia malah tertawa-tertawa. Dia bilang kalau enggak nipu, bagaimana bisa kita berhasil? Ya, ada orang yang lidah dusta, dia menghalalkan juga hal ini. Pokoknya dia bicara yang penting dia bisa mencapai yang dia inginkan. Ya, dan dia bisa menabur kebencian. Wah, ini juga sangat-sangat sangat-sangat apa namanya? Menakutkan. Ada orang menabur kebencian. Untuk apa? Untuk supaya dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Lalu di gereja bisa? Bisalah. Kita bisa temukan di gereja juga bisa orang menabur kebencian. Dengan berbagai macam cara. Jangan kira menabur kebencian itu hanya dengan cara bahwa, oh saya langsung berhadap-hadapan muka, langsung pokoknya saya benci, saya marah. Enggak tentu. Ada yang pakai cara halus. Ya toh, dari cara halus tapi seperti mengasihi tapi palsu. Itu sebenarnya benci. Ya, nah ini jadi harus menjadi satu alert bagi kita sekalian. 3 ciri ini bahaya sekali. Kita harus belajar untuk senantiasa uji. Ya, semua ini dalam hati, Bapak Ibu sekalian. Ini susah lihat ya. Lidah dusta kan kelihatannya lidah dusta kita bisa tahu berbohong dan tidak berbohong dari mana. Nanti kalau sudah ketahuan betul. Tapi sebenarnya waktu diomongkan itu kan dia memberikan seperti saksi palsu, kesaksian yang tidak benar. Nah, ini kan sulit sekali ya, semua ada di dalam hati. Jadi ini sesuatu yang kita boleh lihat. Hati-hati karena ini adalah ciri daripada apa sebenarnya? Dari bapa segala dusta yaitu iblis sendiri. Ya, ini di dalam bagian yang pertama kita lihat. Kenapa? Ya, pemazmur itu berseru minta keadilan kepada Tuhan karena sebagai umat Tuhan kita tetap harus melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Kita umat Tuhan, kita mesti tetap setia melakukan hal apa yang Tuhan perintahkan. Tapi di sisi lain, musuh kita itu constraint, tidak ada constraint, jalan aja terus. Ya, dia melakukan berbagai macam cara. Lalu bagaimana? Nah, di sini pemazmur berseru minta keadilan kepada Tuhan. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya itu yang bagian D, yaitu ayat 4 dan ayat yang kelima ya. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan dan kebencian, ganti kasihku. Ya, ini saya coba memberikan sebuah paralel ya, perbandingan begini ya. Jadi pemazmur ini melakukan apa yang namanya yang dinamakan mendoakan, menyatakan kebaikan dan mengasihi. Nah, ini yang dilakukan oleh pemazmur berarti terhadap musuh-musuhnya ini sejak dalam perjanjian lama pun itu sudah Alkitab atau firman Tuhan itu mengajarkan bagaimana sebenarnya menjadi seorang umat Tuhan itu semua sandar kepada Tuhan. Dia mendoakan mereka. Ya, dia juga menabur kebaikan kepada mereka dan kemudian menyatakan kasih. Tapi yang diterima itu adalah ini ya, menuduh. Nah, ini termasuk sama ya, menuduh bisa termasuk mendakwa, di dalamnya ada fitnah juga ya. Kebaikan ganti kejahatan, kasih kebencian. Nah, ini ya, memang apa itu kebalikannya. Kebalikannya ya. Nah, tapi kita melihat satu hal yang baik adalah pemazmur itu minta Tuhan menyatakan keadilan. Sementara dia itu tetap setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, jadi waktu kita boleh memahami yang namanya imprecatory psalm atau mazmur kutukan ini, kita harus melihat di dalam kerangka yang demikian juga.
Ya, di satu sisi kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kita minta keadilan menjerit kepada Tuhan, ya, atas betapa ketidakadilan itu terjadi begitu ya. Tapi sementara kita mempunyai hati itu boleh tetap setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Wah, ini gak gampang Bapak Ibu sekalian. Benar, gak gampang. Ya, ini sama dengan kita kan bisa ada pergumulan. Kenapa mesti seperti itu? Ya, tapi kita boleh melihat bagaimana pemazmur ini menyatakan kepada Tuhan itu benar-benar, karena tidak gampang baru terjadi toh dia menyatakan. Kalau gampang ya mungkin dia tidak perlu ngomong gitu. Justru karena bergumul dia nyatakan, Tuhan aku doakan tapi dia tuduh aku. Aku baik tapi dia jahat. Saya mengasihi dia benci. Gak ada habis-habisnya. Nah, tetapi kita boleh melihat satu hal yang indah adalah di sini apa yang dilakukan oleh pemazmur, apa yang dinyatakan ya kepada kita sekalian sebagai umat Tuhan, itu adalah bagaimana kita boleh tetap melakukan dengan setia apa yang Tuhan itu perintahkan. Dan kita juga boleh itu menyatakan kepada Tuhan sama seperti apa yang terjadi secara faktanya. Jadi dua-dua jalan, Bapak Ibu sekalian. Itu namanya both and. Nah, seringkali di dalam banyak kehidupan kita itu sepertinya itu ditawarkan opsi untuk memilih mau yang mana. Mau kita itu kalau setia berarti kita rasanya menjadi aduh kalau saya setia melakukan apa yang Tuhan mau dalam kasus ini ya. Tapi saya berarti harus terima. Ya udahlah kalau udah terima ya saya tidak perlu semacam menyatakan minta menjerit kepada Tuhan. Ya, tidak. Hari ini kita belajar bersama-sama melalui Mazmur ini adalah dua hal ini terjadi. Tetap bagaimana setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita sebagai umat Tuhan di dalam firman-Nya, dan kita juga pada saat kita menghadapi yang namanya yang tidak benar, yang namanya kejahatan itu terjadi, yang keadilan itu tidak terjadi, kita datang bawa itu kepada Tuhan. Ini dua-dua jalankan Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang dinyatakan. Tidak berhenti, tetap setia melakukan perintah Tuhan, tapi tetap berseru minta keadilan kepada Tuhan. Ini dua-dua jalan. Nah, ini yang indah Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan kita memilih salah satu. Ya sudah kalau gitu saya pakai caraku. Saya jalan aja. Pokoknya saya pakai kekuatanku. Tidak. Pemazmur justru dia minta keadilan kepada Tuhan. Ya, tapi sementara dia tetap menjalankan ya. Nah, kita lihat ya, di sini kita melihat ini sebenarnya merupakan tadi sudah saya bahas juga ya, karena ada Bapa dari segala pendusta. Maka sebenarnya model ini itu typically ini ya, skema daripada setan. Nah, Bapak Ibu sekalian kita lihat ya, ada beberapa logika berpikir ya dalam bagian ini ya. Nah, saya coba mau bagikan begini, yang umum ya. Biasa itu gini, kan ada orang itu pertama, kalau orang berbuat baik sama kita, kita juga berbuat baik sama dia. Benar nggak? Itu yang pertama ya. Yang pertama, kamu baik sama saya baik sama kamu. Nah, oke, ya itu biasa lah ya. Yang kedua apa? Ada yang mau lanjut? Yang kedua siapa mau lanjut? Kan logika umum. Ada coba siapa? Biar mungkin ada yang bisa sambil kita bicara, diskusi. Yang kedua ada yang mau coba? Yang pertama saya baik sama kamu, kamu baik sama saya. Yang kedua apa? Siapa? Ada? Tidak ada. Bisa lah, pasti bisa. Ini tidak susah kan? Ada yang mau coba? Halo, suara saya dengar ya? Dengar. Oh, dengar ya. Ada yang mau coba, Pak Buyung? Yang kedua apa? Kamu tidak baik sama saya tidak baik juga sama kamu. Iya, betul. Kamu jahat toh sama saya. Iya. Saya jahat sama kamu. Iya toh? Ada lagi enggak? Siapa lagi mau coba? Biasanya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Nah, itu lagi. Langsung saja ya. Lawan aja. Pokoknya perang terus ya. Itu sama saya jahat ya. Kamu ambil gigi saya ambil gigi kamu gitu ya. Kamu ambil mata saya ambil mata kamu. Nah, itu ya. Ada lagi enggak? Siapa lagi? Aku berbuat jahat, aku lebih jahat bisa juga. Waduh. Kau jahat, saya lebih jahat. Betul ya? Nah, itu pernah ya, saya pernah dengar kalimat itu. Ya, kalau orang jahat sama saya 2 kali, 3 kali lebih jahat dari dia. Itu ya. Ada lagi enggak? Siapa? Apa lagi? Siapa lagi ya? Coba.
Nah, Kita berikutnya, sudah baik, kita nah, sudah baik sama dia, tapi dia tetap jahat sama kita, Pak, kadang. oh ya, nah ini seperti ini ya. Kita berbuat baik, dia jahat, gitu ya. Iya. Nah, sudah baik, dia jahat. Nah, terus ada satu lagi. Yang satu lagi apa? Nanti, Meskipun kamu jahat, ya, meskipun kamu jahat, Saya lanjut, tetap baik. saya tetap tetap baik. baik. Nah, ini ada cara berpikir gini ya. Satu cara berpikir yang membuat kita boleh lihat. Ini sesuatu yang kita lihat ya. Tadi saya bilang ada typically ini skema setan tuh yang begini. Kalau misalnya gini. Kalau manusia itu umum. Kamu baik, saya baik. Kamu jahat, saya jahat. Nah, itu masih umum lah ya. Kayak orang bilang begitu ya. Nah, tapi kalau typically yang sudah pekerjaan ini ya, jahat itu ya benar-benar dari si jahat itu adalah kita berbuat baik, dia tidak peduli, dia tetap jahat. Bagaimana kita berbuat baik ya kepada mereka, mereka pada waktunya bisa ambil, bisa rampas, bisa sikat, ya ambil. Nah, itu jahat. Itu pekerjaan typically pekerjaan setan. Tapi nanti kita lihat ya di dalam bagian ini ya, kita boleh lihat ya, apa yang dinyatakan oleh pemazmur itu dia berseru kepada Tuhan, saya sudah melakukan perintah Tuhan, apa yang baik bagi mereka, tapi mereka melakukan apa yang jahat. Nah, nanti ini di dalam New Testament ya, di dalam pengajaran Kristus itu Tuhan itu mengembalikan dengan lebih indah ya. Mengembalikan lebih indah itu prinsip kasih itu ya. Bahkan ketika orang itu jahat, maka Tuhan berkata kepada dia itu tetap kamu baik. Nah, ini jelas ini yang godly way, cara Tuhan. Ya, Tuhan sempurnakan, dan bahkan bukan cuma Tuhan bicara, betul tidak? Bahkan Tuhan nyatakan kasihnya kepada kita. Katanya apa? Kristus mati bagi kita waktu kita masih menjadi musuh Allah. Nah, ini menyatakan satu hal ya. Kita jahat, Tuhan tetap kasih kepada kita. Nah, ini ada satu bagian ya, kita boleh belajar ya dalam waktu Mazmur kutukan ini terjadi. Ini pemazmur itu menyatakan hal ini. Ya, dan satu hal yang kita mau belajar, kita mesti tetap ingat ya. Kita mesti tetap setia kepada apa yang Tuhan perintahkan, tapi kita boleh tetap minta kepada Tuhan, minta keadilan. Minta dengan sungguh-sungguh, iya. Minta dengan sungguh-sungguh, ya, menjerit kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, bukan cuma sekedar tolong, Tuhan berikan keadilan. Biarlah kejahatan itu dihukum Tuhan. Biarlah kejahatan itu tidak dikuasai ya. Maksudnya Tuhan yang boleh memberikan ini apa penghukuman kepada mereka. Nah, ini adalah salah satu yang kita boleh memahami ini ya, Mazmur Imprecatory Psalm ini ya, satu hal yang kita boleh belajar ya. Nah, berikutnya. Nah, ini ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15 ya. Itu kita sorot dulu bagian yang saya kasih merah ya. Angkatlah seorang fasik ya atas dia ya. Biarlah seorang pendakwa di sebelah kanannya. Oke. Saya pindah ke sini. Nah, kita akan lihat di sini bersama-sama. Di sini berarti kita lihat ya, pemazmur mulai bawa perkaranya kepada Tuhan. Dia mulai membawa perkaranya kepada Tuhan. Ya. Angkatlah seorang fasik atas dia dan biarlah pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Jadi waktu dia meminta keadilan, itu dia sungguh-sungguh melaksanakan, sungguh-sungguh melakukannya dengan sepenuh hatinya. Dia bilang, Tuhan tolonglah saya, dan dia membawa perkaranya ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi kita pun di dalam kehidupan kita, kalau kita mengalami ya menghadapi orang-orang yang jahatnya luar biasa gini, kita bawa perkara ini kepada Tuhan. Ya, ini satu hal yang paling penting itu apa? Ini motivasi hati. Ya, kita bawa perkara kepada Tuhan, minta Tuhan menyatakan keadilan. Nah, tugas kita bagian lain, kalau kita apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tapi tidak sandar kepada saya punya kekuatan. Biasanya orang terbalik, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang itu masih punya kekuatan, masih punya uang, masih punya channel, masih punya segala sesuatu, perang. Lah orang dunia biasa gitu. Makanya banyak orang tuh mau cari harta supaya katanya supaya kuat. Kalau saya punya uang, saya bisa beli kamu. Nah, bayangkan ya, ini kalau seperti gini, ini bukan firman, ini bukan godly way. Bukan godly way. Ya, itu namanya bersandar kepada sendiri punya kekuatan, kepada uang, kepada kuasa, kepada orang kuat. Tapi kita belajar sama pemazmur, Daud itu raja, Bapak Ibu sekalian. Daud itu raja. Mau menghabisi Saul itu pada saat itu bisa. Mau menghabisi Simei setelah itu bisa. Ya, Simei yang kutuki dia waktu kemudian Absalom mati, Daud kembali lagi
para pengawal Daud bilang sama raja, ini kita habisi saja ya. Daud tidak melakukannya. Tapi Daud bawa perkara kepada Tuhan dan minta keadilannya. Daud tidak melakukannya. Ya, dia minta keadilan kepada Tuhan. Dan tunggu waktu sudah tiba, masa yang sudah waktunya Tuhan tiba, baru apa yang harus terjadi baru dilakukan. Ya, tapi dia sendiri tetap berseru kepada Tuhan, bawa perkara kepada Tuhan. Ini kita mesti belajar, Bapak Ibu sekalian. Ya, apa yang kita rasakan, misalnya kita lihat, ini Daud menyatakan, angkat seorang fasik atas dia, biar pendakwa berdiri sebelah kanan. Ya, ini mulai kita masuk di dalam apa yang Daud mau nyatakan. Ya, dalam tanda kutip mungkin mulai memberikan itu kutukan, menyumpai. Ya, tetapi di dalam bagian ini itu dia berikan itu kepada Tuhan. Dia tidak melakukannya sendiri. Ini memberikan kepada Allah. Ya, kalau bahasa kita mungkin mengusulkan. Ya, usulkan kepada Tuhan. Nah, kalau usulkan berarti bisa diterima, bisa ditolak. Serahkan kepada Tuhan. Tapi dia bawa perkara itu sungguh-sungguh. Karena dia tahu ini adalah sebuah kejahatan. Dan Allah tentu tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian, itu akan senang dengan kejahatan. Tidak mungkin. Ya, Allah tentu tidak mungkin kompromi sama dosa. Itu tentu. Di sanalah justru kita butuh yang namanya hati yang percaya kepada Tuhan. Makanya yang namanya keraguan itu Tuhan tidak senang. Ya. Kita ada orang itu meragukan Tuhan itu dosa. Dan itu adalah dosa mula-mula. Adam jatuh kepada Tuhan itu bukan karena aneh-aneh loh. Saya mau lawan Tuhan, saya mau memberontak kepada Tuhan dalam arti revolusi dan sebagainya. Bukan loh, tapi cuma satu. Ragu-ragu Bapak Ibu sekalian. Ragu-ragu, meragukan Tuhan itu dosa yang paling besar yang membawa kejatuhan ke seluruh umat manusia ya. Nah, oleh sebab itu di dalam kehidupan kita belajar ya, bawa perkara kita kepada Tuhan apa adanya. Ya, kita lihat di sini ya. Kalau bicara kita bilang ya, angkat seorang fasik di dalam penghukuman Tuhan bisa pakai orang fasik. Orang fasik dalam pengertian kita ini ya, saya memberikan pengertian bukan orang percaya gitu ya, unbeliever. Mereka yang tidak percaya kepada Kristus Tuhan, yang bukan di dalam iman Kristen gitu ya. Mereka orang fasik Tuhan bisa pakai. Nah, kemudian sebaliknya ini ada dua macam Bapak Ibu. Orang fasik dipakai Tuhan menghukum orang fasik. Bisa nggak? Bisa. Nah, kita juga pakai semua bangsa, semua manusia itu ada di tangan Tuhan karena Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Maka Tuhan bisa pakai orang fasik hukum orang fasik. Ya, tapi cara dan waktunya tentu tunggu waktu Tuhan. Berbagai macam kerajaan itu Tuhan pakai. Ya, pada saat Babel berkuasa, kemudian Babel ini dihabisi ya oleh Persia, ya toh, dan seterusnya. Persia berkuasa nanti dihabisi oleh kerajaan berikutnya gitu ya, di Yunani kemudian Romawi dan seterusnya. Nah, itu Tuhan pakai, angkatlah orang-orang fasik yang kemudian menghukum orang fasik. Nah, di dalam berikutnya juga bisa, yang perlu kita ingat juga Tuhan bisa pakai orang fasik menghukum umat Tuhan. Nah, tapi ini sebenarnya sangat-sangat ya. Kita lihat ini umat Allah, tapi sampai Tuhan pakai orang fasik hukum umatnya, ini sebenarnya satu kesedihan besar ya. Kita benar-benar harus belajar ya dari kisah daripada apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Israel itu Tuhan pakai orang fasik menghukum. Padahal sebelumnya itu umat Allah itu ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa fasik, tak ada yang bisa menaklukkan mereka. Tapi mereka kemudian itu meremehkan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, kemudian berbuat jahat dengan menyembah ilah-ilah lain, kemudian dosa mereka itu sungguh-sungguh tidak takut akan Tuhan ya, mereka melakukan banyak hal yang sangat-sangat mengerikan ya. Itu Tuhan kemudian tinggali mereka dan Tuhan pakai orang fasik hukum mereka. Ya, jadi mereka dibuang Babel, kemudian di Asyur menaklukkan mereka dan seterusnya. Ya, kita bisa lihat ya. Jadi di sini kita juga mesti lihat waktu kita berdoa, kita percaya kalau yang musuh kita adalah orang fasik, kita tetap serahkan kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Tuhan bisa pakai orang yang lebih fasik dari dia untuk hukum. Kita boleh enggak kemudian datang kepada Tuhan minta keadilan? Boleh datang, minta, seru kepada Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, saya selalu ingatkan kita, jangan jadi Tuhan. Jangan jadi Tuhan. Beda ya, kita taat sama Tuhan, melaksanakan apa yang kita bisa, dan tetap standar Tuhan berharap, itu boleh lakukan bagian kita. Tapi tetap kita minta Tuhan pimpin,
firman Tuhan bilang apa? Kita serendah hati sandar Tuhan, terus minta Tuhan tolong buka jalan. Beda. Dengan apa? Jadi Tuhan. Jadi Tuhan itu apa? Saya lawan kamu, pokoknya saya enggak peduli lagi, saya enggak bergumul dan datang kepada Tuhan, terus sandar Tuhan, mohon pimpinan Tuhan. Jadi saya jalan sendiri. Nah, itu bahaya. Nah, oleh sebab itu jangan khawatir, orang sefasik apapun, itu Tuhan bisa pakai yang lebih fasik dari dia untuk habisin dia. Atau bisa pakai orang benar, bisa. Terserah Tuhan. Ya, kita minta keadilan kepada Tuhan. Di sisi lain kita bisa lihat di sini ya, berdiri pendakwa di sebelah kanannya. Nah, bicara pendakwa ini dari tadi sebenarnya kita sudah jelas ya. Jadi ada papa segala dusta ya. Tadi 3 macam itu ya, penipuan, lidah dusta dan juga kebencian itu kita bisa lihat ya sebenarnya iblis berperan di sana dan sini dikatakan dengan jelas berdiri pendakwa di sebelah kanannya. Sebenarnya artinya begini ya. Ini sebuah bahasa puisi yang sebenarnya juga menyatakan semestinya ini dia itu ya berdiri pendakwa di sebelah kanannya dalam arti itu sebenarnya dari sejak awal sudah ada. Kenapa demikian? Karena dia sebenarnya sudah adalah orang yang tidak takut akan Tuhan pada saat dia melakukan dosa itu, semestinya dia itu sudah didakwa oleh seluruh kejahatannya dia sendiri. Nah, bahkan ketika pendakwa berdiri di sebelah kanannya, itu bisa menyatakan sebenarnya dia bukan milik daripada Tuhan, tetapi dia sebenarnya belong ya kepada kerajaan daripada kejahatan itu sendiri. Ya, kita bisa lihat ya. Ini kita bisa mempunyai satu makna minta keadilan kepada Tuhan dalam arti serahkan kepada iblis. Jadi musuh itu diserahkan kepada iblis. Karena itu kan dia juga sudah mau ikut kok sama, bukan mau ikut Tuhan kok, mau ikut iblis. Serahkan kepada iblis. Nah ini kita bandingkan ya. 1 Timotius 1 ayat 20 itu dikatakan di sana ini ada 2 orang yang jadi pengacau ya di dalam pelayanan Paulus itu ya. Timotius khususnya pada saat itu. Nah itu Paulus kemudian kasih tahu sama Timotius, di dalam suratnya di 1 Timotius 1 ayat 20 kata Himeneus dan Alexander telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Wah ini keras Bapak. Ini juga termasuk kutuk ini. Paulus tulis. Kenapa di sini? Telah kuserahkan kepada iblis. Ini berarti Paulus minta kepada Tuhan di dalam doanya, Tuhan kuserahkan 2 orang ini ya, ke dalam tanganmu, minta keadilan dan serahkan kepada iblis. Tuhan yang menyatakan penghukuman kepada mereka. Ya, jadi kita sama-sama lihat. Bagian lainnya untuk ini Sakaria 3 ayat 1 ini ya. Ini yang menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya iblis itu adalah pendakwa. Ya, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Jadi Sakaria ini mendapatkan ini ya satu penglihatan dari Tuhan. Nah, kemudian dia melihat ya iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Jadi iblis itu pendakwa ya. Kemudian ini juga di bagian lain itu Wahyu ya. Di sini ya. Wahyu 12 ayat 10, aku mendengar suara yang nyaring di sorga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Siapa pendakwa ini? Di bawah ini ada ya. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Ya. Jadi ini adalah pendakwa itu jelas ya. Ini berkaitan sekali lagi yang namanya orang-orang yang jahat sekali yang berbuat jahat melawan Tuhan, itu mereka itu ada di pihak iblis. Dan kalau mereka ada di pihak iblis, itu sebagai orang-orang yang percaya ya kita minta keadilan kepada Tuhan dan kita menyerahkan mereka semuanya ya ke dalam tangan Tuhan supaya ke dalam Tuhan sendiri juga boleh menyatakan keadilan mereka kepada mereka ya. Baik. Nah, sekarang ayat 6 sampai ayat yang ke-20 ini mulai banyak ya. Ini isinya adalah modelnya atau isinya ya isi ini apa namanya seperti kutukan itu diberikan. Ya, kutuknya itu dinyatakan ya. Apabila angkat seorang fasik atas dia dan seterusnya, kemudian apabila ia dihakimi, maka ia akan keluar bersalah. Nah, biarlah doanya menjadi dosa, biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Wah ini semua ya. Ini kutuk ya, bukan berkat pasti. Lawannya berkat pasti kutuk ya. Anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, anaknya mengembara tidak karuan ngemis, dihalau dari reruntuhan rumahnya. Penagih hutang sita segala kepunyaannya, orang lain menjara hasil jerih payahnya, jangan ada orang tetap menunjukkan hak kasihnya kepadanya, jangan ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim, dilenyapkan keturunannya. Oh, ini ya satu kutukan ya, dihapuskan namanya
dalam angkatan yang kemudian, biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, jangan dihapuskan dosa ibunya, biarlah selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi, karena ia tidak menunjukkan kasih, tapi mengejar orang sengsara dan miskin dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu jauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya, seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya, biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan, menjadi upah orang yang mendakwa aku dan upah orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, itu semua di atas itu kutuk, tetapi bagian akhirnya itu ada satu kalimat yang pemazmur ya Daud itu katakan, biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan. Jadi Daud membawa berkas perkaranya kepada Tuhan dan dia minta Tuhan yang mengadili, minta keadilan kepada Tuhan dan dia percaya Tuhan yang akan memutuskan dengan baik, maka dia tidak mendahului Tuhan mengeksekusi keputusan. Nah, ini yang indah di dalam apa yang dinyatakan di dalam imprecatory psalm ini ya, Mazmur kutuk ini ya. Kita boleh lihat bersama-sama, biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan ya, dari pihak Tuhan. Ini menjadi satu hal yang sangat-sangat penting untuk kita jadikan perhatian ya. Nah, sekarang saya akan coba membandingkan ya dengan ini kutuk ya. Kita lihat di Keluaran itu ada ayat yang dinyatakan ya. Firman Tuhan berkata, Keluaran 34 ayat 7. Itu yang menyatakan Tuhan itu ya. Ini Tuhan itu yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Nah ini perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini juga di dalam Keluaran 34 ayat 7 ini ada berkat dan ada kutuk. Sekali lagi, ada berkat dan ada kutuk. Kita mesti ingat ya, sebagai umat pilihan Tuhan, orang percaya pun ada dua hal ini Bapak Ibu sekalian. Ya, ada berkat dan ada kutuk. Ya, kita kadang-kadang kita selalu mengingat, kalau kita senantiasa mengingat berkat, hidup kita kemudian kadang terlalu meremehkan. Ya, tapi kita mesti lihat, Tuhan juga kasih tahu, jangan sekali-sekali kita meninggalkan Tuhan. Kita harus hidup setia, ya. Kita jangan menganggap remeh dosa. Ya. Jadi kalau orang bersalah, hukum tetap Tuhan jalankan. Bahkan dijalankannya ini untuk umat Tuhan. Keluaran ini untuk umat Allah, untuk Israel. Tuhan akan membebaskan hukumannya itu apa? Membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, cucunya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Ini juga ngeri loh. Sampai berapa keturunan? Keempat keturunan itu dihukum Tuhan. Dan Tuhan tidak main-main dengan apa yang sudah diperintahkan. Nah, sehingga kita lihat lagi bagian lain ya. Kita lihat lagi bagian lain ini di Ulangan 11 dan 28. Itu juga bicara berkat dan kutuk, khususnya 28 saya bacakan yang saya ambil ya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi Musa itu menyampaikan ya, untuk periode kemudian nanti akan diberikan kepada Yosua itu ya. Ada Yosua di sana, dengan ada Yosua di sana, kemudian dia menyampaikan perintah Tuhan ini. Maka kalau tidak taat, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. 28:16. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu, tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, terkutuklah hasil bumimu, terkutuklah anak lembu sapimu, kandungan kambing dombanya pun terkutuk. Terkutuklah engkau pada engkau masuk dan terkutuklah engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa dengan segera, karena jahat perbuatanmu sebab engkau telah meninggalkan aku. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini apa yang dinyatakan di dalam Mazmur. Sebenarnya waktu kita sudah melihat apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada umat Israel, apa yang kemudian dinyatakan oleh pemazmur, ini bukan sesuatu hal yang kemudian kita akan merasa, oh ini sesuatu yang mengagetkan. Tidak. Kenapa? Karena pemazmur benar-benar tahu kalau umat Tuhan saja tidak setia, kutuk itu datang. Tuhan menghukum, ya, artinya Tuhan menghukum. Apalagi kepada orang-orang fasik yang tidak percaya kepada Tuhan, yang di luar Tuhan.
Maka pemazmur itu jelas, dia ngerti, minta keadilan kepada Tuhan, dia tahu di pihak Tuhan, dia mengerti isi hati Tuhan, dia mengerti firman Tuhan, dan sebenarnya apa yang dia lakukan itu adalah dia melakukan apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada umatnya. Ya, jadi ini saya tunjukkan beberapa bagian lain. Ya, ini tentu terjadi sebelumnya dalam umat zaman Musa, tetapi ini akan diajarkan dan mereka terus sampai pada zaman Daud. Daud mengerti hal ini, ya, melalui kitab Taurat ya yang diajarkan pada Daud. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Ini bagian yang keempat, kita bisa melihat ya bahwa di sini ada satu hal apa? Berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita seringkali belajar berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan itu apa? Wah, sesuai dengan firman Tuhan. Betul. Tapi dalam hal ini kita akan melihat kehendak Tuhan bagi orang benar. Betul ya? Kehendak Tuhan bagi orang benar. Nah, jadi waktu kita lihat kehendak Tuhan bagi orang benar, kita juga mesti lihat ada juga kehendak Tuhan atas orang fasik. Ya, kehendak Tuhan bagi orang benar dan juga ada kehendak Tuhan atas orang fasik. Nah, di dalam bagian ini kita boleh lihat ya, kalau ada orang benar yang kemudian mengalami segala kesulitan, kita pernah belajar Ayub ya, sampai teman-temannya menyatakan Ayub seperti dikutuk oleh Tuhan karena dia mempunyai apa itu retribution teologi ya, teman-teman Ayub ya, itu berpegang kepada teologi retribusi ya, yang mengatakan kalau dosa kamu ada dosa maka kamu pasti dikutuk ya, sedangkan Ayub kan tidak ya. Di sana bagaimana Tuhan menguji Ayub. Nah, ini adalah khusus Bapak Ibu kepada orang-orang yang tetap dia berbuat benar dan dia tetap ada penderitaan di sana. Itu bukan dia mengalami kutuk, tetapi dia ada di dalam khusus ya kehendak Tuhan bagi dia yang akan Tuhan nyatakan ya untuk boleh nanti dia dipakai lebih indah dan lebih besar ya. Tapi kalau orang-orang yang sungguh-sungguh maksudnya berbuat jahat, nah itu penghukuman itu sebenarnya sudah menanti, tinggal tunggu waktunya. Mau di zaman dan sekarang mungkin bisa, atau di dalam kekekalan. Itu lebih parah sih kalau di dalam kekekalan ya. Tidak ada kesempatan lagi. Nah, oleh sebab itu berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan itu juga dua. Kehendak Tuhan bagi orang benar dan juga kehendak Tuhan atas orang fasik. Jadi kalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan atas orang fasik, maka waktu kita melihat kehidupan mereka, seharusnya kita tidak lagi dalam tanda kutip kemudian menjadi apa ya? Oh, kamu kok enak ya? Orang fasik berbuat jahat, makin jahat, tapi hidupnya kok enak ya? Kita tidak lagi melihat hal itu. Kenapa? Karena kita tahu dan kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Orang fasik itu satu hari itu pasti akan di dalam penghukuman Tuhan. Ya, karena sudah ada kehendak Tuhan atas orang fasik. Hanya tunggu waktu saja. Nah, di dalam bagian ini kita bisa lihat ya, kehendak Tuhan bagi orang benar kita boleh melihat itu adalah berkat. Ya. Nah, kehendak Tuhan atas orang fasik di dalam bagian ini kita boleh lihat itu dari sisi kita boleh melihat itu sebuah kutuk ya yang dinyatakan ya. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, ini Spurgeon ya. Spurgeon ini saya sering diberkati banyak ya oleh pengajaran dari beliau ini, Spurgeon, Charles Spurgeon ini. Ini dia mengatakan begini ya. Waktu ada kalimat let his prayer become sin, it is sin already, let it be so treated. Jadi artinya waktu dikatakan biarlah doanya menjadi dosa, doanya menjadi dosa. Menurut Spurgeon itu sudah dosa. Doa orang jahat itu sudah dosa. Dan biarlah sudah menjadi seperti itu, tidak perlu diserahkan pun sudah begitu. Dan biarlah di dalam dosanya, di dalam kejahatannya, di dalam kutuknya itu diperlakukan. Spurgeon memberikan satu pemahaman ya, yang bagi saya melihatnya di dalam bagian ini, pemazmur pada saat dia menyatakan ini, memberikan ini ya satu pernyataan kutuk ini, sebenarnya itu kepada orang fasik itu kutuk itu pun sudah hadir dalam hidup mereka. Ya. Dari pemazmur menyatakannya itu di hadapan Tuhan, minta Tuhan boleh mendengar dan memberikan keadilan. Nah, di sini kita belajar bersama-sama ya satu pemikiran ya, satu pemahaman ya, godly thinking ya, tentang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan ya, merefleksikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan hanya bagi orang benar, tetapi kita juga bisa melihat orang fasik itu sudah ada. Nah, bahkan ya kalau kita mau lihat di dalam teologi reform yang lebih ini ya, lebih lebih keras, itu ada yang mengatakan bahwa Tuhan bahkan sudah menyediakan orang fasik ya, sudah menyiapkan
bukan hanya menyiapkan orang benar untuk diselamatkan, tetapi sudah menyiapkan orang fasik untuk dibinasakan. Wah, ini lain ya, bisa sendiri, itu cukup lama. Cuman saya mau menunjukkan ada satu hal yang menyatakan hal itu dan membuat kita boleh mengerti bahwa kehendak Tuhan atas orang benar dan kehendak Tuhan atas orang fasik. Ya, sehingga kita melihat ya, Roma 12 Paulus mengatakan ya di ayat 19, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Itu firman Tuhan. Jadi pembalasan itu milik Tuhan. Waktu kita ditindas, waktu kita mengalami ketidakadilan, kita datang dengan sungguh-sungguh seru kepada Tuhan, minta Tuhan yang memberikan penghajaran atau pembalasan. Karena Tuhan yang berkata, pembalasan adalah hakku. Tuhan yang menghidupkan, dan Tuhan yang juga berhak atas kematian atau hidup seseorang. Jadi semua pembalasan adalah milik Tuhan. Tugas kita ya memang kita belajar terus taat, belajar terus setia, dan kita juga tidak perlu istilah saya mungkin jaim begitu ya. Kita boleh nyatakan kepada Tuhan dan seru dengan sungguh-sungguh Tuhan nyatakan keadilan. Nah, apa yang dinyatakan oleh Paulus ini? Paulus ambil dari mana? Dari Ulangan 32. Nah, Ulangan 32 ini bicara apa? Jadi bicara, kita lihat sekilas ya supaya kita bisa mengerti langsung ya. Nah, Ulangan 32:35 ini yang menyatakan bahwa hakkulah dendam. Ya, ini dan pembalasan. Ini Tuhan yang bicara. Ya, ayat 36 ya, 32-36. Sebab Tuhan akan memberikan keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya. Perhatikan, Tuhan akan memberikan keadilan. Ya, kemudian Ulangan 32:43. Bersorak-sorailah bangsa-bangsa karena umatnya. Hai bangsa-bangsa, karena umat Tuhan ya, umatnya. Sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya, ia membalas dendam kepada lawannya, dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Ya, kemudian kita boleh lihat ya, ini itu disampaikan kepada apa? Ini oleh Musa itu disampaikan itu kepada bangsa Israel ya. Juga di sana ada Yosua hadir bersama-sama. Ya, supaya apa? Supaya mereka itu boleh ingat akan perkataan ini. Berkat dan kutuk. Ya, berkat dan kutuk. Nah, saya kalau di gereja ya, kita sekarang biasa kalau kita setelah selesai ibadah kan kita ada itu ya, terakhir berkat. Setelah firman Tuhan selesai, kemudian hamba Tuhan akan memberi berkat. Ya. Nah, kalau di zaman Puritan ya, zaman Puritan itu mereka waktu memberikan berkat itu lengkap. Ya, memberi berkat itu bukan cuma Tuhan memberkati engkau ya dengan segala-segalanya soal berkat yang dinyatakan, tapi termasuk kutuk Bapak Ibu sekalian. Coba kita pikirkan. Jadi waktu dinyatakan ya pada akhir setelah seluruh ibadah, maka hamba Tuhan itu mengingatkan kepada umat Tuhan, maka engkau akan diberkati ketika engkau takut akan Tuhan, dan ingatlah engkau akan dihukum Tuhan ketika engkau tidak taat kepada Dia dan tidak menjalankan perintahnya dalam kehidupanmu sehari-hari. Maka kutuk penghukuman itu akan datang padamu. Wah, waktu saya membaca ya bagian ini di dalam buku-buku Puritan itu saya lihat, wah ini sekarang bisa nggak ya diterapkan di gereja? Setiap minggu setelah selesai, di akhir kemudian kita memberinya berkat dan kutuk. Diingatkan toh, ingat loh, kita mesti ikut Tuhan, taat sama perintah Tuhan, jalankan firman Tuhan. Kalau tidak, hukuman sudah menanti. Oke ya, ini saya memberikan satu membuka sebuah wawasan kita untuk melihat. Ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Puritan ini adalah hal yang baik, yang boleh mengingatkan kita. Kita sebagai manusia seringkali kita cuma mau berkat kepada Tuhan dan kita tidak mau diingatkan akan adanya itu kutuk, ya, atau hukuman dalam hal ini. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, di sini ya kita lihat sama-sama. Hakkulah dendam dan pembalasan. Oke ya, hakkulah dendam dan pembalasan. Tuhan mengatakan. Yang kedua begini. Sebab Tuhan akan memberikan keadilan. Jadi perhatikan ya, dendam dan pembalasan artinya pembalasan itu milik Tuhan, keadilan itu juga diberikan Tuhan kepada umatnya. Tuhan pasti memberikan keadilan. Kemudian yang ketiga adalah ini. Ia membalas dendam kepada lawannya dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Jadi ini semua di tangan Tuhan. Ya, Allah yang memberikan hidup, Dia juga Allah yang berhak untuk mengambil hidup. Dan kemudian kita lihat di sini, ya, perhatikan ya segala perkataan yang dikuperingatkan kepadamu hari ini supaya
seluruhnya diperintahkan kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia. Jadi ini orang Israel tahu benar hal ini. Sehingga kita tidak heran ya, ketika pemazmur Daud itu bisa mengerti hal ini, dan ia boleh mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita lihat, karena ini diajarkan kepada mereka. Nah, bagian berikutnya kita akan lihat di sini. Oleh sebab itu, berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, termasuk di dalamnya kita mengerti bahwa di sana ketika tidak taat, itu ada yang namanya ini, kutuk. Nah, di sisi lain diterapkan kepada musuh kita, itu hal ini kita boleh percaya dan meminta keadilan kepada Tuhan di dalam seluruh doa kita. Karena dia adalah Allah yang adil, ya Allah yang tidak memihak kepada kejahatan, dia adalah Allah yang memang ya akan menyatakan kasih dan keadilannya kepada orang-orang yang dikasihi. Ya, jadi kita lihat ya. Kalau kita melihat ya Agustinus ya, itu dia melihat yang namanya ini ya, Imprecatory Psalms di dalam 109 ini khususnya ya. Dia melihat ini sebagai satu prediksi masa yang akan datang terhadap apa? Terhadap nanti ada munculnya sebuah kejahatan ya, kejahatan yang dinyatakan kejahatan yang besar ya. Kemudian yang Allah akan menyatakan keadilannya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, bisa ada dua macam. Satu, terhadap umat Tuhan pada masa itu, misalnya Daud pada saat itu, Tuhan menjawab dia di masa itu bisa. Tapi juga bisa memberikan satu perspektif yang panjang ke depan, yang satu waktu nanti, itu terhadap seluruh kejahatan itu. Tuhan akan menyatakan keadilannya dengan sungguh-sungguh, dengan adil, dan dengan tuntas. Sebenarnya di dalam bagian ini kita adanya satu pengharapan mesianik dan juga adanya pengharapan yang nanti yang akan digenapi di dalam ketika Kristus datang yang kedua kali. Secara total ada satu penghakiman yang total yang Tuhan nyatakan yang akan Tuhan tuntaskan ya, itu terhadap orang benar Tuhan boleh menyatakan berkatnya, dan terhadap orang fasik itu mereka akan menerima kutuk untuk selama-lamanya. Ya. Baik. Nah, ini bagian terakhir ya. Di dalam ayat berikutnya 21 sampai ke 31, ini kita boleh lihat di sini ya. Tetapi Engkau ya Allahku Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu, lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa. Badanku menjadi kurus, habis lemaknya. Aku telah menjadi celah bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepala. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tanganmu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Nah, di dalam bagian terakhir ini kita boleh lihat ya, ketika pemazmur Daud dalam hal ini, ketika ia menyatakan seluruh isi hatinya, keluhannya, bahkan minta tolong keadilan kepada Tuhan, itu dia menyatakan seluruh ya, ada kutuk yang dinyatakan kepada orang-orang fasik ya, musuh-musuhnya yang dalam segala kejahatan mereka. Tapi kita lihat ya, waktu dia menyatakan hal ini, semestinya kan Allah waktu itu belum bertindak. Ya, dia masih menyampaikan dalam Mazmur. Tetapi selalu kita lihat, yang saya nyatakan berulang kali, Mazmur itu mempunyai satu pola, itu bagian akhir itu selalu ada yang namanya sudah satu pemulihan daripada diri pemazmur atau resolve ya, mengalami satu pemulihan. Jadi Daud itu boleh melihat, Tuhan, aku sungguh-sungguh serahkan diriku kepadamu. Kepadamu saja aku serahkan dan aku percaya Tuhan akan memberikan keadilan. Nah, ini satu keindahan dalam Mazmur ya, yang boleh juga kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin ada banyak kesulitan, masalah mungkin masih ada, tapi kita belajar. Ketika kita datang kepada Tuhan dan menempatkan diri firman Tuhan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka kita di sana juga sudah boleh memperoleh namanya kekuatan. Nah, di dalam bagian ini kita belajar yang pertama begini, ini yang penting ya. Kita lihat ini, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Perhatikan ya, ini di sini kita akan lihat ya, Daud ini sangat-sangat theosentris. Dia itu menyatakan kutuk kepada musuhnya, tetapi dia punya hati, hidup, pemikiran, semua itu ke atas, theosentris. Kalau kepada dirinya sendiri itu kan self-centris. Kalau kepada manusia atau orang banyak atau dunia, kalau manusia anthropocentris, ya. Daud enggak anthropocentris, dia juga enggak self-centris, tapi dia theosentris. Ya, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu.
Dia minta keadilan, menyatakan kutuk bagi musuh-musuhnya, tapi dia tidak bertindak buat mereka. Ya serahkan sama Tuhan, percaya Tuhan bertindak. Itu yang pertama. Bertindak oleh karena namamu, bukan karena aku. Aku ditindas, ini padahal aku yang ditindas. Tapi Tuhan, engkau Allah yang adil, engkau Allah yang benar. Mereka orang-orang yang jahat, engkau Allah benar, engkau Allah yang adil. Bertindaklah oleh karena namamu. Daud percaya, Allah adalah Allah yang kudus dan Allah yang tidak bisa dipermainkan, maka dia percaya Tuhan, kau bertindak. Ya, yang berikutnya itu apa? Dia minta Tuhan, tanpa Tuhan saya binasa. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Meskipun saya punya banyak harta, saya punya banyak kuasa, meskipun saya punya segala sesuatu, kita harus punya hati seperti Daud ini. Tuhan selamatkan aku, kalau engkau tidak selamatkan aku binasa. Hartaku tidak bisa tolong saya, kuasaku tidak bisa tolong saya, seluruh orang koneksi-koneksiku tidak bisa tolong saya, siapapun tidak bisa tolong saya. Sesuai dengan kasih setiamu. Pak, ini satu hal yang indah yang kita boleh belajar ya. Di dalam akhir ini ya, Daud boleh mengungkapkan hal yang indah ini di dalam Mazmurnya. Kemudian kita lihat yang ini terakhir ini, lihat ya bagian terakhir ini. Supaya mereka tahu bahwa tanganmu lah ini, bahwa engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Wah, ini soli deo gloria Bapak Ibu sekalian. Ini gloria dei. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ini doksologi, ini pujian kepada Allah. Jadi dia tujuan hidupnya itu supaya mereka tahu, bukan supaya aku dendamku terbalas, bukan supaya semua di dalam hidupku ini tercapai, bukan supaya aku senang, tidak. Tapi mereka tahu bahwa engkau itu Tuhan yang adil. Bahwa engkau Tuhan yang hidup. Nah, ini satu sikap ya yang kiranya boleh ada di dalam hidup kita sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang selalu hidup kita itu kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan supaya banyak orang tahu bahwa engkaulah Tuhan. Ya, ini hal yang indah sekali yang boleh menjadi apa yang Daud sampaikan di ayat yang 21 sampai 31. Nah, berikutnya kita akan lihat ya. Oh, ini sudah ini bagian yang 21 sampai 31 itu ada biarlah mereka mengutuk, engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hambamu bersukacita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda dan berselimutkan malu sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku dan aku hendak memuji Dia di tengah orang banyak, sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkan dari orang-orang yang menghukumnya. Nah, ini di 21 sampai 31 kita bisa belajar bahwa kita lihat ya, berkat orang fasik itu bisa jadi kutuk. Ya, orang fasik itu mungkin mengutuk. Tetapi orang yang sandar sama Tuhan itu enggak usah khawatir. Ya, orang yang sandar sama Tuhan, Tuhan yang akan memberkati. Orang fasik mungkin tindas kita pun enggak perlu sampai kita kehilangan segala sesuatu, kemudian mungkin kita kehilangan pengharapan dan percaya kita kepada Tuhan. Tidak. Ya. Berkat orang fasik bisa jadi kutuk bagi mereka. Sebaliknya, kutuk orang benar bisa jadi berkat. Ya. Kutuk orang benar bisa menjadi berkat. Artinya apa? Artinya yang dipandang sebagai kutuk, ya. Orang fasik memandang, oh ini kutuk ini, orang benar ini kok cik bodohnya ya. Dia diperlakukan begini, dia tetap aja setia kepada Tuhannya. Kita plokoto ya, atau kita mungkin juga kita bully dia, saya mati-matian dia tetap setia sama Tuhannya. Dia tetap setia ikut Tuhannya. Nah, bagi mereka kutuk, tetapi Tuhan bisa merubah kutuk itu menjadi berkat. Ya, kita tidak perlu iri sama berkat orang fasik, karena itu bisa jadi kutuk bagi mereka. Dan ketika orang fasik itu memperlakukan kita seakan-akan itu kutuk bagi kita, tapi selama kita di hadapan Tuhan, hidup dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan bisa rubah kutuk itu menjadi berkat. Ya, dan terakhir ini Tuhan itu menjadi juru selamat umatnya. Ya, Tuhan menjadi juru selamat umatnya. Tidak ada yang lebih indah ya. Kita sandar kepada Tuhan, kita minta keadilan kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang menjadi juru selamat kita. Sehingga waktu kita bisa mendapat apapun juga kita tahu. This is not about me. Ini bukan juga because of me, bukan karena saya, tetapi semua karena Tuhan yang telah menyelamatkan saya. Nah, ini puncak daripada Daud ya. Dia boleh menyerahkan hidupnya di dalam Mazmur ini ya. 109 ini dia menjadikan Tuhan sebagai juru selamat umatnya. Nah, saya mau bawa kita melihat kepada ini ya. Kita lihat ya, ini ada satu ayat.
Saya bacakan ya. Galatia 3 ayat 3, Galatia 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia atau di dalam Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain termasuk kita, ya, karena kita bukan orang Yahudi, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh lihat, ya, orang fasik mungkin melihat kita itu sebagai orang-orang yang seperti menurut mereka kita ini terkutuk. Ya, kita tidak perlu ya kemudian menjadi bingung, kita kemudian menjadi susah hati. Kita harus tetap setia kepada di hadapan Tuhan. Sebab apa yang dinyatakan di dalam Kristus ya, ketika justru ia mati di atas kayu salib, itu justru dia terkutuk. Terkutuknya karena kita, Bapak Ibu sekalian. Seharusnya kita yang terkutuk, ya. Tapi Kristus menjadi kutuk karena kita. Ya, tetapi justru Allah memakai cara ini ya supaya ya berkat yang sejati, yang besar, yang limpah, yang kekal itu boleh kita dapatkan. Nah, ini caranya Tuhan. Ya, ini caranya Tuhan. Sehingga apa yang berkat orang dunia kita tidak perlu iri. Karena itu bisa jadi kutuk bagi mereka yang kekal sampai selama-lamanya. Tetapi orang-orang yang setia kepada Tuhan, mungkin bagi orang-orang dunia dia lihatnya, wah ini kok mereka ini bagaimana ditindas, bagaimana dilakukan yang tidak adil kepada mereka, mereka berseru kepada Tuhan mereka, kemudian mereka mempermalukan kita, ya dalam tanda kutip seperti kutuk. Kita juga jangan kecil hati, ya kita tetap setia kepada Tuhan dan kita serahkan doa kepada Tuhan, serahkan mereka kepada Tuhan, ya sungguh-sungguh, ya meminta keadilan kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan merubah yang namanya kutuk itu menjadi berkat yang ajaib yang kita mungkin nanti tidak akan mengerti, tapi kita bersyukur tidak habis-habis karena itu adalah cara Tuhan yang ajaib, ya. Nah, ini Gerhardus Voss, saya tidak baca ya. Ini Gerhardus Voss juga seorang teolog, dia mengatakan bahwa ini bagi kita ya, kita boleh berdoa seperti pemazmur ini. Kenapa? Karena ini menyatakan bagaimana kita minta keadilan kepada Tuhan. Oke ya, tapi yang paling penting menurut Gerhardus Voss di sini adalah kita lihat kita nggak jadi Tuhan ya, tapi kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan dan kita minta Tuhan yang bekerja. Ya, karena di dalam kerajaan Tuhan itu pasti Tuhan akan menyatakan keadilannya. Ya, kemudian John Piper juga mengatakan hal yang sama. Ya, dia mengatakan bahwa Daud dalam hal ini ya sebagai pemazmur ini ya, dia melihat bagaimana di dalam pimpinan Allah Roh Kudus itu boleh memberikan satu ini ya foreshadowing atau bayang-bayang tentang mesianik ya, Mesias ke depan dan hakim ya. Tuhan menjadi hakim atas seluruh kejahatan itu ya. Satu hari penghakiman Tuhan pasti tiba kepada seluruh musuh-musuh Allah. Ya, jadi ini bukan personal dendam pribadinya Daud itu bukan, tetapi Daud justru merasa ini adalah satu hal yang menyatakan segala keadilan itu diserahkan kepada Tuhan dan minta Tuhan boleh menyatakannya. Nah, ini John Piper mengatakan hal. Jadi kita boleh ya berdoa seperti pemazmur ini ya. Kemudian bagian yang terakhir kesimpulannya ini kita boleh lihat sama-sama. Ini imprecatory psalm tidak dimaksudkan untuk kita dendam ya. Kemudian kita menyatakan dendam kita minta kemudian akar pahit ini kemudian kita minta dengan segala kedendaman ya, atau balas dendam pribadi bukan. Tetapi mazmur ini adalah doa yang menjunjung keadilan, kedaulatan dan perlindungan Tuhan. Ya, mengkomunikasikan kerinduan kita yang mendalam akan keadilan ya. Dan ini ditulis oleh Daud atau oleh orang mereka pemazmur yang ditindas dengan dahsyat dan minta Tuhan tolong mereka. Kemudian umat Allah itu sangat menderita ya. Mereka ditindas di tangan-tangan orang yang menentang mereka ya, kayak orang Het, orang Amori, Filistin, Babilonia dan sebagainya. Sehingga mereka itu mengkomunikasikan hal ini, minta Tuhan itu memberikan keadilan kepada mereka dan menolong mereka. Ya. Kemudian kelompok-kelompok ini bukan hanya musuh Israel, tetapi mereka itu juga musuh Tuhan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Semua yang menyatakan kejahatan dia bukan jadi musuh kita saja, tetapi dia langsung bermusuh Tuhan. Ya, yang menjadi musuh Tuhan. Kita menjadi orang percaya ya. Kalau kita rasa diri kita seringkali tidak mampu ya. Wah, dia orang besar. Kita rasa kita ini kalah. Kita rasa kita tertindas. Tidak usah khawatir. Dia melawan dia berbuat kejahatan, dia menjadi musuh Tuhan. Ya. Kemudian yang terakhir itu kita
umat Tuhan punya janji akan pembalasan ilahi. Kita jangan usah khawatir. Pengharapan kita ya, Tuhan itu adil, Tuhan mengasihi kita. Maka kita melakukan tugas kita tetap setia kepada Tuhan dan taat kepada firman-Nya, dan pembalasan ilahi itu adalah haknya Tuhan. Dan kita boleh berseru, minta Tuhan akan keadilan itu boleh dinyatakan. Ya, kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Apakah ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya boleh, atau juga mau, ya silakan. Adakah? Adakah yang juga sedang ingin ini ya berdoa imprecatory psalm, ada enggak? Siapa saat ini yang lagi ingin berdoa ini? Seperti Mazmur 109 seperti Daud. Boleh berdoa ya. Tapi ingat ya, berdoa yang satu tujuan, tetap serahkan kepada Tuhan dan minta Tuhan menyatakan keadilannya. Ya. Ada yang sedang mau berdoa demikian atau hal lain yang mau ditanyakan yang mungkin kurang jelas dalam penjelasan ini? Silakan. Sepi ya? Semua sudah mengerti atau ada yang bingung? Mungkin harus dipancing ya beberapa orang. Mungkin Bapak Ibu yang mau sharing juga boleh melalui materi malam ini, share apa yang mungkin menjadi berkat ya bagi Bapak Ibu sekalian. Atau juga menjadi teguran. Dalam hari ini teguran ini dalam tanda kutip ya, menjadi teguran. Silakan. Ya. Pak, tanya Pak. Oh ya, Ci, silakan. Siapa ini? Mega dulu, Ci Sofia. Pak mau tanya dulu dah. Ya, nggak apa-apa, Raci dulu ya. Oke. Ini Pak Rusli, yang Ya. disebut orang fasik itu sebenarnya yang gimana? Apakah hanya orang jahat atau orang yang hidupnya sebenarnya baik-baik saja, tapi dia tidak tidak mengenal Tuhan ya, tahu Tuhan, tapi dia tidak serius gitu loh, tidak hidup di dalam Tuhan. Lah, apakah dia juga termasuk orang fasik dan mendapat hukuman Tuhan di suatu saat nanti gitu ya? Ya. Oke. Makasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Ciani ya. Jadi begini, kalau dari orang fasik, kata orang fasik itu kalau dibedakan berarti kita bisa lihat adalah mereka yang di luar believer, di luar umat percaya, umat pilihan Tuhan ya. Jadi kita bedakan biasa kalau believer dan unbeliever ya, umat percaya dan yang tidak percaya. Nah, kalau orang yang tidak percaya memang dikategorikan ketika itu dicatat itu mereka di dalam penulisannya itu bisa dikatakan adalah orang-orang yang fasik gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya begini, ketika kita bicara soal believer, orang percaya, itu memang tidak bisa hanya dikatakan bahwa secara ini ya, kita hanya bisa lihat kalau manusia kan kalau orang percaya, dia bilang dia orang percaya berarti apakah dia pasti orang percaya? Apakah dia tidak mungkin orang fasik? Nah, itu kita tidak bisa mengerti karena bisa saja banyak sekali juga orang yang menyatakan dirinya orang percaya, tetapi kalau imannya tidak sungguh-sungguh, dia juga bisa terkategori sebagai orang fasik, gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kita bisa lihat juga ada banyak orang ya. Ini memang di dalam bagian ini saya mungkin melihat ini agak sedikit mungkin lebih luas gitu ya. Tapi saya mungkin memberikan gambaran. Ada orang-orang tertentu yang tidak berani menyatakan ya, karena mereka ada di lingkungan yang sulit. Tetapi sebenarnya hati mereka itu sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi untuk sementara waktu mereka belum bisa keluar dari lingkungan mereka. Mereka sepertinya kelihatan itu bukan orang percaya. Ya, tapi kalau mereka sudah satu waktu kemudian mereka bisa keluar dari komunitas mereka, ya mereka baru bisa menyatakan iman mereka. Jadi sebenarnya waktu mereka ada di komunitas tersebut, waktu belum menyatakan diri sebagai umat Tuhan, dia sebenarnya juga adalah
orang yang sudah percaya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah orang fasik ini kita bisa lihat ya, kalau di dalam situasi ini ada dua macam wahyu yang saya mau jelaskan. Satu wahyu umum. Kalau wahyu umum itu diberikan kepada mereka semua orang, termasuk orang percaya ataupun orang yang tidak percaya. Jadi di dalam wahyu umum itu jikalau orang-orang itu meskipun mereka tidak percaya tetapi mereka melakukan segala sesuatu ya, itu yang benar ya. Meskipun mereka tidak menjadi orang percaya, tetapi mereka melakukan apa yang benar ya, maka di dalam kehidupan mereka bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan secara umum kepada semua orang. Misalnya, orang kalau yang kerja dengan baik, orang yang kerja dengan tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, orang yang studi dengan baik, dia pasti lulus dengan memuaskan. Itu kan umum. Ya, anugerah umum, wahyu umum yang Tuhan juga nyatakan di dalam kitab suci ya, itu secara umum. Itu dia juga bisa menikmati itu. Nah, tetapi ada hal yang khusus yang berkaitan dengan namanya itu keselamatan. Nah, kalau keselamatan ini mereka yang di luar Kristus, mereka yang tidak percaya kepada apa yang Tuhan sudah buat ya untuk menyelamatkan kita, yaitu penebusan Kristus di atas kayu salib, maka sayang sekali ya, satu saat mereka itu pasti akan mengalami yang namanya penghakiman Tuhan ya, dalam tanda kutip itu kutuk masih berlaku atas diri mereka karena mereka akan mengalami yang namanya upah dosa dalam maut, dihukum di dalam kebinasaan. Tapi bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita bersyukur ya, kita boleh menerima anugerah keselamatan itu. Nah, sebaliknya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau dia juga di dalam hidupnya yang sudah menerima wahyu khusus itu, tetapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya dia juga bisa mengalami penghukuman. Ya, di dalam dunia ini kalau misalnya bisnis tidak beres, kerja juga tidak beres, studi juga tidak baik-baik, ya tetap akan mengalami yang namanya tidak lulus dan sebagainya. Nah, sekaligus pada saat yang bersamaan, kita seringkali kan melihat, waduh, kenapa ya, kalau di tengah dunia ini kita bisa lihat sepertinya orang yang tidak percaya sepertinya lebih baik, ya lebih sukses dan sebagainya. Itu di dalam ranah sebenarnya wahyu umum. Ya, yang benar seharusnya adalah kita juga melihat ada banyak sih orang-orang yang sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang-orang percaya yang juga hidupnya memuliakan Tuhan, yang juga sukses, yang juga menjadi berkat bagi banyak orang juga banyak. Tapi mengertinya di dalam kerangka yang demikian. Ya, kira-kira demikian. Tiani, apakah jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan Bu Sofi ya tadi ya, Bu Mega. Ya, Pak Rusli. Ya. Saya mau tanya untuk masalah orang baik sama orang benar. Ya. Itu perbedaannya di mana? Karena saya sendiri tuh punya prinsip tuh gini, kalau orang benar itu pasti baik, tapi baik itu belum tentu benar. Terus yang pernah saya alami itu dulu pernah ada seorang dokter sebelum pandemi ini berkata sama saya gini, Cik Sofi, ini ada kerjaan, upahnya besar. Cik Sofi tinggal nyari seseorang, nanti ada yang mengerjakan yang lainnya. Maksudnya apa, Dok? Saya gini. Cari orang aja, nanti ada yang melakukan yang seperti dulu yang kejadian diambil ginjalnya, terus diambil matanya itu loh, Dok. Pak. Nah, saya bilang, loh, enggak bisa, Dok. Itu kan dosa. Ya, enggak dosa. Soalnya itu kan menolong orang yang butuh, orang sakit, untuk menolong dia biar sembuh. Ya enggak bisa. Memang menolong orang itu baik, tapi yang dilakukan untuk mengambil organ tubuh orang lain itu kan enggak benar, Dok. Saya bilang gitu, Pak Rusli. Nah, terus untuk yang kedua tentang dosa. Kalau yang kejadian sekarang ini yang melalui HP ya lebih gampang, condong kita itu melakukan dosa itu dosa yang tersembunyi. Tersembunyi itu dalam arti yang dimana memang manusia tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Melalui chattingan itu kan lebih gampang, mudah untuk melakukan hal yang benar ataupun yang salah ataupun yang lebih dosa lagi gitu, Pak Rusli. Minta petunjuk, Pak Rusli. Ya, baik.
Terima kasih untuk Bu Mega. Saya coba memberikan pandangan saya ya. Jadi kalau berkaitan dengan benar dan baik, tentu kita pilih benar. Ya, benar dan baik tentu kita pilih benar. Kalau baik belum tentu benar, benar pasti baik. Nah, itu juga sebenarnya benar pasti baik itu di dalam satu pengertian yang akan dimengerti oleh orang tersebut nanti waktu dia sudah memahami, baru itu dikatakan bagi dia baik. Tapi bisa jadi pada saat benar, pada saat itu orang itu belum mengerti, bisa jadi tidak baik juga bagi dia. Bisa ngerti ya maksud saya ya. Jadi kalau kita mengatakan benar pasti baik, saya setuju dalam arti yang tadi saya jelaskan tadi. Dalam perkembangan imannya, ketika dia nanti satu saat mengerti, memahami, maka dia baru tahu, oh ini baik buat saya. Misalnya, kalau benar itu orang itu kalau misalnya ini contoh aja yang sederhana, kita mau didik anak kita belajar. Yang benar itu kan kalau mau dapat nilai yang baik mesti belajar. Belajarnya mesti setengah mati, harus sungguh-sungguh. Nah, pada saat kita kasih tahu kebenaran itu, mungkin bagi dia ada rasa ini kurang baik nasihatnya. Kok saya terus harus disiplin belajar ini terus belajar dan seterusnya. Nah, tapi satu saat nanti ketika dia melakukan taat, ya taat kepada kebenaran itu dan dia jalankan satu waktu sampai masa itu tiba, ya kemudian dia baru waktu dia bisa menikmati hal itu, oh dia baru berpikir, ya benar yang dulu dinasihatkan oleh orang tua saya. Saya tidak pernah melakukan cheating ya, maksudnya kemudian nyontek dan sebagainya. Saya belajar baik-baik sehingga saya waktu naik setiap tahap sampai level saya tidak kesulitan. Nah di sana baru dia bisa merasakan kebaikan. Ya, tapi secara prinsip memang benar yang dipilih mesti benar. Ya, nah tapi misalnya kasih contoh tadi di dalam case dokter tadi yang memperjualbelikan organ, ya tentunya kalau memperjualbelikan organ secara itu ilegal apalagi ya tentu kita tidak mendukung ya. Nah tapi ini ada beberapa etika ya. Ini bicara di ranahnya kalau di sini mungkin etika Kristen ya. Mungkin kalau ada satu kesempatan nanti saya membahas etika Kristen yang ini untuk yang seperti ini ya. Tapi secara prinsip kalau itu ilegal ya pasti kita tidak mendukung ya. Tetapi misalkan orang ada yang beberapa hal tertentu ya, itu kita bisa menyatakan dia ya di dalam secara legal ya memang dia itu dinyatakan bisa ya memberikan organnya. Kemudian dia juga secara legal itu dinyatakan bahwa berdasarkan ini donornya itu ya dia bisa melakukan hal itu. Nah di dalam bagian itu saya kira masih bisa ya dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, tapi memang ini panjang karena etika itu bicara kadang itu sulit sekali. Etika itu memang panjang. Nanti kita ada di bagian mana? Etika ada macam-macam. Etika kita di posisi yang seperti apa? Nanti satu saat mungkin etika Kristen akan saya bahas ya. Nah, tapi secara prinsip saya setuju, mesti pilih yang benar. Ya, kira-kira itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah saya tambah sih. Kebenaran itu bukan menurut kita ya. Kebenaran yang kita prinsipkan itu patokannya itu ada dua, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Oke ya. Wahyu umum itu berarti bisa dari seluruh kebenaran yang bersifat umum, yaitu misalnya di dalam ini ya, pengajaran-pengajaran yang nggak harus iman Kristen, tapi dia umum ya. Misalnya ya kayak tadi saya bilang ya, bekerja yang baik pasti hasilnya baik. Yang sifatnya mungkin seperti itu, yang wahyu yang umum itu juga ada di dalam sejarah. Kita bisa belajar ya. Wahyu umum salah satunya adalah sejarah. Ya. Nah, kemudian di dalam alam semesta ini juga termasuk wahyu umum ya. Apa yang kayak hukum alam dan sebagainya itu kan juga ada kebenarannya. Ya, misalnya belajar di dalam studi sains dan sebagainya itu juga bisa kebenaran. Nah, tapi kalau sifatnya yang khusus patokannya kebenaran firman Tuhan ya. Sifatnya yang khusus kebenarannya adalah iman Kristen sudah Tuhan berikan adalah Alkitab ya. Nah, secara personal itu adalah Kristus. Kristus itu kan sang firman hidup. Jadi kita hidup meneladani Kristus, kita hidup di dalam Kristus dan kita diselamatkan juga ditebus di dalam Kristus, itu wahyu khusus. Nah, itu yang patokan kebenaran kita. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, ya tadi sekarang ini banyak sekali kalau dosa yang tidak dilihat dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi satu hal yang sebenarnya kita lihat Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan ya, sebenarnya prinsipnya sudah jelas. Tuhan Yesus waktu datang di dalam perjanjian baru, itu dia tidak meniadakan hukum Taurat. Ya, banyak orang memang ada kalimat ya, itu bisa menjadi perdebatan.
oh Kristus datang itu meniadakan hukum Taurat. Tetapi saya lebih setuju dengan pendapat para teolog yang mengatakan dia menggenapi hukum Taurat. Ya, artinya ada hal tertentu yang sudah memang itu secara prakteknya putus. Misalnya korban kepada itu ya, mesbah kambing domba untuk penebusan dosa itu sudah putus. Tapi prinsipnya itu masih continue karena itu sudah digantikan oleh yang namanya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Secara prinsip itu masih ada dan kita menikmati dan kita mengaplikasikan prinsip itu. Nah, itu namanya menggenapi secara sempurna, ya. Nah, di dalam bagian ini kita bisa lihat Tuhan Yesus mengatakan bahwa misalnya salah satu dosa yang bisa dinyatakan ya di hukum Taurat kan selalu lihat kalau orang kedapatan misalnya berbuat dosa maka dia gitu ya akan kedapatan berarti kelihatan ketangkap basah begitu dia dihukum. Nah, tapi di sisi lain Tuhan Yesus juga berkata kalau kamu itu dalam hatimu benci saudaramu, kamu juga sudah melanggar perintah, yaitu jangan membunuh. Kamu membenci dia, berarti kamu sebenarnya tidak mau dia ada, kamu sudah membunuh. Nah, demikian juga, kalau orang itu katakan dia melakukan perzinahan, kelihatan terang-terangan, itu dosa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan tidak. Kamu loh, ada di dalam pikiranmu, menginginkan istri sesamamu, kamu sudah berzina, dan kamu sudah berdosa. Nah, di dalam bagian ini kita lihat, sebagai orang percaya, kita mesti lebih takut Tuhan daripada takut pada orang lain. Nah, ini prakteknya di dalam kehidupan kita bagaimana? Ya, semua sama. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada seluruh orang-orang yang kita kasih sama. Ya, kita harus tetap mengikuti firman Tuhan. Takut kepada Tuhan, lakukan seperti untuk Tuhan. Sehingga di dalam segala sesuatu kita belajar bertanggung jawab. Nah, memang kita menemukan manusia bisa jatuh enggak? Saya melihatnya dalam pergumulan kita sebagai manusia masih bisa jatuh. Tapi kita enggak mungkin sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita senang di dalam kejatuhan itu. Waktu jatuh tuh kita akan tahu kita salah, maka bertobat kembali. Ya, jatuh kita tobat, kita kembali. Tapi kan enggak mungkin toh kita melakukan kalau menikmati itu kan sering senang jatuh, menjatuhkan diri. Ya, menjatuhkan diri terus. Nah, kalau itu kan itu sesuatu yang harus kita bertobat dengan sungguh-sungguh ya. Kita dengan sungguh-sungguh minta Tuhan itu tolong kita ya. Itu adalah satu perubahan yang hanya bisa dikerjakan memang oleh Roh Kudus. Nah, tugas kita adalah kita harus senantiasa terus menjaga kekudusan hidup sebagai orang percaya. Bisa enggak pakai kekuatan kita sendiri? Kalau mau jujur enggak bisa. Lalu bagaimana? Bersyukur Tuhan kasih kita sarana. Paling tidak kita tahu ada ya, satu sarana anugerah doa. Kedua itu apa? Firman Tuhan. Ketiga apa? Persekutuan. Ya, ibadah, persekutuan dan kawan seiman. Ya, itu bisa menjadi satu sarana yang Tuhan berikan saling menguatkan, boleh bertumbuh melalui disiplin-disiplin rohani ini kita boleh bertumbuh ya, boleh makin serupa dengan Tuhan dalam menghadapi pergumulan dosa. Dan mesti ingat ya Bapak Ibu sekalian, dosa mesti pun tidak kelihatan ada hukumannya enggak? Ada nggak hukumannya? Ya. Jangan bilang nggak ada loh. Banyak sekali loh. Dosa sama hamba-hamba Tuhan juga. Iya, Tuhan nggak pandang bulu. Banyak hamba Tuhan menyembunyikan dosanya. Satu saat Tuhan itu menghukum mereka. Betul nggak? Saya nggak usah sebutkan ya. Saya kira banyak yang nggak tahu kan? Hamba Tuhan di mana-mana kita lihat. Mereka hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan. Tapi kalau dia melakukan dosa, tidak ada yang tahu. Jangan pernah kita memikirkan gitu. Tuhan itu adil. Ya, Tuhan itu setia. Kita mesti takut Tuhan. Ya, mesti tobat dan sungguh-sungguh hidup buat Tuhan. Selama kita punya hati yang demikian, Tuhan jaga kita. Meskipun kita bisa jatuh, tapi kalau kita taat sungguh-sungguh terus tobat, kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, maka kita akan dilindungi Tuhan, ada di track yang sungguh-sungguh benar, setia sampai akhir hidup kita. Kira-kira begitu, Ibu Mega. Ya, terima kasih Pak Rusli. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Ada lagi yang mau bertanya, sharing juga boleh.